Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya, Ibu Lydia, di channel pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIA ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan trigonometri untuk bentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A. Ini untuk matematika peminatan kelas 11 MIA ya. Nah, sebenarnya penyelesaian persamaan trigonometri bentuk ini itu sudah Ibu selipkan ya di tugas, dan beberapa itu mampu ya menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini. Ibu juga kaget, padahal kan belum diajarin. Itu artinya siswa-siswi kelas 11 MIA ini antusias ya untuk belajar dan cepat untuk menyerap pembelajaran begitu. Oke, sudah siap untuk belajar? Kita mulai aja ya pembelajaran kali ini. Mari mengingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyelesaian bentuk persamaan trigonometri sederhana ya pada interval tertentu, yaitu rumusnya adalah ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih akan menggunakan rumus-rumus ini ya, cuma memang pada bentuk persamaan trigonometri yang berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A. Nah, untuk persamaan trigonometri yang bentuknya sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A, dengan P dan A ya, P dan A, ini P-nya, A-nya, P-nya, A-nya, P, A, itu adalah konstanta dan juga dengan interval tertentu. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita masuk ke contoh dulu ya. Contohnya, misalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Yang A, 2 sin 2X sama dengan akar 3, B, cos 2x sama dengan setengah ya. Ada dua contoh nih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, 2 dan akar 3 itu adalah konstanta. Kemudian 2 dan setengah ini adalah konstanta juga. Jadi untuk contoh persamaan trigonometri ini itu adalah termasuk bentuk sin PX sama dengan A dan cos PX sama dengan A, begitu ya. Sehingga penyelesaiannya adalah harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana ya. Ini ada di tugas pada pertemuan sebelumnya, dan ada beberapa dari kalian yang benar menjawabnya. Berarti bagi kalian yang sudah benar menjawabnya, kalian pasti sudah agak paham ya bagaimana penyelesaian untuk bentuk persamaan trigonometri yang seperti ini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita yang A dulu ya. 2 sin 2X sama dengan akar 3. 2 sin 2X sama dengan akar 3 itu kita jadikan sin 2x sama dengan 1/2 akar 3. Dari mana datangnya 1/2? Itu dari 2 yang kita pindah ruas ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi 1/2 akar 3. Nah, dari sini bentuk yang ini sudah menjadi sin PX sama dengan A ya. Ini P-nya 2, ini A-nya 1/2 akar 3. Kita ubah dulu ke bentuk persamaan trigonometri sederhana, yaitu sin 2x sama dengan sin 60. Kenapa? Karena 1/2 akar 3 itu adalah sin 60 ya. Nah, seperti ini.
sudah dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana yang tadi ya. Sin X sama dengan sin A, seperti rumus yang tadi. Nah, sin X sama dengan sin alfa, yang ini ya. Kemudian dari sini, setelah dia sudah dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana ya, sin X sama dengan sin alfa ini, kita lanjutkan penyelesaiannya menggunakan rumus yang pada pertemuan sebelumnya ya, rumus pada tabel ini. Ada dua nih penyelesaiannya. Yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 60 derajat ya, plus K kali 360 ya. Ini sin X sin alfa kan, 2X nya di sini, alfanya di sini. Nah, ini adalah penyelesaian yang pertama ya, pakai rumus yang ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi X sama dengan 30 derajat plus K kali 180. Semuanya kita bagi dengan 2 ya. 2X bagi 2 sama dengan X, 60 bagi 2 menjadi 30, 360 dibagi 2 menjadi 180. Selanjutnya tinggal kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti 0 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti 1 kali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. Jadi kita tuh boleh ya, K-nya itu kita pakai dari mana, misalnya sampai 3, 5, min 1 boleh, tapi dia memenuhi atau tidak, begitu. Biasanya yang memenuhi itu adalah K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kadang-kadang ada juga yang K sama dengan 2 atau K sama dengan 3. Nah, kita sini coba K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya ganti 2 kali 180 derajat sama dengan 390 derajat. Ini memenuhi nggak ke soal yang tadi? Soalnya tadi berapa intervalnya? 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat ya. Sehingga untuk 390 derajat itu tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita memakai rumus penyelesaian yang kedua ya. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360 derajat. Sehingga menjadi, kalau kita dari soal ini ya, 2X sama dengan 180 dikurangi alfa ya, alfanya ini, ditambah K kali 360. Menjadi, kita sederhanakan ya, 180 dikurangi 60 menjadi 120. Maka 2X sama dengan 120 derajat plus K kali 360. Nah, ini kita pakai penyelesaian yang kedua. Jadi harus dipakai dua-duanya ya penyelesaiannya ya. Lanjut. Ini kita sederhanakan lagi ya. 2X sama dengan 120 derajat plus K kali 360 derajat. Ini kita sederhanakan dengan cara membagi semuanya dengan 2 ya. 2X bagi 2 menjadi X, 120 derajat dibagi 2 menjadi 60 derajat, dan 360 derajat dibagi 2 menjadi 180 derajat. Nah, dari sini tinggal kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka 60 derajat plus 0 kali 180 derajat sama dengan 60. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat plus 1 kali 180 derajat sama dengan 240. Untuk K sama dengan 2,
maka X sama dengan 60 derajat plus 2 kali 180 derajat sama dengan 420. Dan ini tidak memenuhi karena tadi intervalnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30, 60, 210 dan 240. Begitu ya, semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya, yang soal nomor B tadi. Cos 2X sama dengan 1/2. Nah, ini juga bentuk cos PX sama dengan A ya. P-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 1/2. Ini kita harus ubah dulu menjadi bentuk persamaan trigonometri sederhana. Menjadi bagaimana bikinnya? Cos 2X sama dengan cos 60 ya, karena setengah itu adalah cos 60. Nah, ini sudah jadi bentuk persamaan trigonometri sederhana ya. Cos X sama dengan cos alfa. X-nya itu 2X, alfanya adalah 60 derajat. Nah, sudah dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana dan ini rumusnya. Kita pakai yang cos X sama dengan cos alfa, berarti penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama X sama dengan plus alfa plus K kali 360 derajat. Yang kedua adalah X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kita pakai yang pertama dulu. 2X sama dengan, kan X-nya tadi ini ya, ini 2X sama dengan 60 derajat, ini alfanya, ditambah K kali 360. Nah, ini pakai yang ini. Kita sederhanakan menjadi X sama dengan 30 derajat plus K kali 180 ya. Kita bagi 2 semuanya. Dari sini kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 390 dan tidak memenuhi ya. Kita masuk ke penyelesaian yang kedua, yang negatif. Maka kita tuliskan 2X sama dengan min 60, ini alfanya 60 derajat ya, plus K kali 360. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi X sama dengan min 30 derajat plus K kali 180 ya. Keseluruhannya kita bagi dengan 2 semuanya ya. Kemudian kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 30 derajat plus 0 kali 180 derajat sama dengan min 30 derajat, dan ini tidak memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 150 derajat, dan ini memenuhi ya. Yang K sama dengan 2, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan 330 derajat. Ini juga memenuhi. Coba kita cari ya satu lagi ya. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 3 kali 180 derajat sama dengan 540. Dan ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30, 150, 210, dan 330 derajat.
Oke, begitu contoh kita tadi ya. Dua contoh sebagai perwakilan dari penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin px sama dengan A, cos px sama dengan A, dan tan px sama dengan A. Selanjutnya, kalian coba cari himpunan penyelesaian dari tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 untuk 0 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat. Nah, ini tugas ya, dan tugas ini ditulis di buku kalian masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp grup paling lambat pukul 11.15 ya. Ibu tunggu sampai pukul 11.15 nanti. Pertama, ini Ibu kasih tips nih untuk pengerjaannya. Kalian harus mengubah tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 tadi ke bentuk persamaan trigonometri sederhana dulu ya. Nah, ini tipsnya. Kemudian Ibu kasih panduan juga nih. Seperti ini. Kalian tuliskan tan 2x sama dengan sepertiga akar 3 diubah ke bentuk persamaan trigonometri sederhana menjadi tan bla 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 sama dengan tan bla bla bla. Kemudian kalian lihat rumusnya di tabel persamaan trigonometri sederhana, pakai yang mana. Nah, nanti dimasukkan K-nya. Mana K yang memenuhi, maka itu yang menjadi himpunan penyelesaian. Nah, silahkan dilanjutkan ya sesuai panduan dan tips dari Ibu ini. Salah tidak apa-apa, karena kita harus berani mencoba. Oke, Ibu tunggu ya sampai pukul 11.15 nanti. Bisa kok, kalian pasti bisa, karena udah ada beberapa pada tugas sebelumnya yang berhasil menjawab dengan benar. Oke? Nah, kiranya sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang penyelesaian persamaan trigonometri yang bentuk sin px sama dengan A, cos px sama dengan A, dan tan px sama dengan A. Semoga kalian bisa memahaminya, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak pembelajaran ini. Kiranya Ibu tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.